Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita. Ini akhir dari surah Al-Insan. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita masuk surah Al-Qiyamah. Sudah sampai ayat 29. Jadi surah Al-Insan ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi tadhkirah. Jadi Allah mengatakan ini adalah peringatan. Peringatan apanya? Ini tadhkirah bisa maknanya mau'izah, bisa maknanya zawajir, bisa maknanya peringatan ya, peringatan. Mau'izah kita ambil manfaat, tazkirah. Atau zawajir. Zawajir itu sama juga, peringatan juga. Artinya mengingatkan. Apanya yang diingatkan oleh Allah dengan Al-Qur'an ini? Diingatkan oleh Allah, jangan sekali-sekali berteman dengan orang-orang zalim. Jangan berteman dengan orang pembuat dosa. Berteman dengan orang kafir. Kenapa demikian? Berteman dengan orang jahat akan membawa kita kepada berbuat jahat. Berteman dengan orang kafir akan menyeret kita kepada kekafiran. Satu. Kemudian yang kedua, peringatan Allah. Allah memberikan peringatan dan solusi kepada kita. Kalau zaman sudah seperti ini, banyak orang berbuat dosa, banyak orang kafir, kamu jangan lupa ibadah, kata Allah. Salat itu jangan pernah tinggal salat. Makanya nanti ada pemahaman mengatakan ketika salat sebutkanlah namaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu solusinya, Pak. Kalau zaman sudah seperti ini, jangan terpengaruh dengan orang-orang athim atau kafura. Kemudian yang ketiga kata Allah, ini peringatan bagi kalian. Kenapa tidak boleh berteman dengan orang-orang kafir? Kenapa tidak boleh berinteraksi juga dengan orang-orang pembuat dosa? Karena mereka itu mencintai dunia dan mereka itu tidak mengenal akhirat. Sudah tiga, ini peringatan nih, Pak. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan juga. Peringatan bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah, proses terjadinya manusia. Jadi Allah katakan kalau kalian bahagia di dunia, bahagia cuma sebentar saja. Kalau kalian sengsara di dunia, sengsara sebentar saja. Kalau kalian ada jabatan di dunia, jabatannya sebentar saja. Kalau kalian hidup di dunia dengan nikmat dan fasilitas yang diberikan oleh Allah, itu cuma sebentar saja. Ini yang dimaksud dengan inna hadhihi tadhkirah. Jadi ini peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sambungannya, ini saya butuh terjemahan ya, Pak. Kita supaya jangan nanti salah memaknainya. Faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Sudah. Tadi ini peringatan, maksudnya ayat ini peringatan, surah ini peringatan. Statement yang di atas tadi adalah peringatan bagi manusia yang membaca Al-Quran. Ya, sekarang kita lanjut. Barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhan. Ya, ini kalau kita lihat terjemah, penerjemah menerjemahkan sesuai dengan teks, Pak. Padahal ayat ini ayat ini namanya ijaz hazaf. Di dalam kajian tafsir Al-Kasyaf, dalam kajian tafsir Ibnu Ashur, ini namanya ijaz hazaf. Ada kalimat di tengah yang sudah dibuang. Apa maksudnya?
Tadi kalau di terjemahan, barang siapa yang ingin kebaikan maka dia akan mendapatkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ijaz hazaf di sini, Pak. Kita mengetahuinya melalui tafsir Al-Kasyaf, tafsir Ibnu Asyur. Sekarang kita lihat. Faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Kita mengambil, ada juga dalam tafsir Ibnu Katsir, Pak. Kita ambil Ibnu Katsir saja. Karena Imam Zamakhsyari juga seperti ini. Kata Imam Ibnu Katsir, man ittakhadha man uhtudiya bil Quran, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka dengan cara itulah ittakhadha ila rabbihi sabila. Dia bisa dapat petunjuk untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Tapi kalau tadi terjemahan, barang siapa berbuat kebaikan maka dia akan bisa ketemu dengan Allah. Ini kalimat ini, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka ini petunjuk ini akan membawa dia untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin mengenal Allah, tidak ada cara lain kecuali pelajarilah Al-Quran. Maka menyo katanya jiuh dengan Quran, dapat todong Allah luntuh hana mungkin ni, kalau kita jauh dengan Al-Quranul Karim. Maka ada kelompok tertentu menjadikan Al-Quran sebagai pusat kajian saja, pusat penelitian saja. Makanya jiwa dia, hati dia, kepala dia tidak bisa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini maksudnya dengan faman syaa, barang siapa yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ittakhadha ila rabbihi sabila, maka dia bisa untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala. Imam Jalalain tidak menjelaskan secara rinci ayat ini, tetapi beliau mengatakan at-tariqatu ila ta'ah bil Quran. Kalau jalan untuk menuju taat kepada Allah, hana cara lain, Pak. Pelajari Al-Quran, dekatilah Al-Quran. Mustahil kita jauh dari firman Allah, dari kalamullah, kalau kita seorang ahli ibadah ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya jadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Karena sebagian orang ketika baca Quran, panenanya. Jadi maksud petunjuk di sini apa? Kita patuh dan taat. Kita sami'na wa ta'na. Ketika kita buka nanti, kita mau pergi ke mana? Mau pergi ke luar negeri, diberikan buku panduan. Nyampe proteh-proteh. Mereka yang buat buku panduan itu sudah pengalaman dia. Ini nanti perjalanan ke sini jaraknya sekian kilometer. Nanti singgah di sini, ada buka. Alah pui pegahnya. Kita dengar saja, Mbak. Kita dengar saja, patuh saja. Karena yang menulis panduan itu dia sudah pengalaman. Dia sudah tahu apa-apa saja yang ada di sana. Dan sampai proteh-proteh. Demikian pula Al-Quranul Karim. Maka nanti ada sebagian di dalam Al-Quran yang susah untuk kita pahami. Maka kita memahaminya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau kita lihat nanti orang-orang barat itu, orientalis itu, dia mengkaji Al-Quran, kenapa tidak patuh dan taat kepada Allah? Inilah namanya ittakhadha faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pusat penelitian. Diteliti tentang Al-Quran, ini benar enggak? Dilihat dengan ilmu, oh ini benar, itu saja sebagai pusat kajian, mengkaji Al-Quran saja, lain tidak ada. Makanya orang Korea sekarang belajar bahasa Arab, imurno bahasa Arab, Pak. Ada sebuah universitas namanya Jami'ah Handuk. Di Jami'ah Handuk itu ada kuliah lughah Arabiyah. Kuliah bahasa Arab. Ketika kita cari informasi kenapa belajar bahasa Arab, kata mereka kami ingin mengkaji Al-Quran dari dasarnya, bukan dari terjemahannya. Kalau dari terjemahan tidak amanah lagi. Penerjemah kadang-kadang menerjemah sesuai dengan kondisi dia. Makanya kalau ingin menerjemahkan sesuatu itu harus menerjemahkan sesuai dengan kondisi bahasa Arab. Bahasa Arab maunya apa? Tidak boleh dengan kondisi kita. Maka seperti kita menerjemahkan nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kalian semuanya. Kita tidak boleh kita bawa dalam bahasa kita. Kami itu maknanya lebih daripada dua, tidak bisa. Kami dalam bahasa Arab harus dibawa kebiasaan orang Arab bagaimana dengan makna kami, Pak. Orang Arab kami itu bisa saja satu orang, li ta'zim, untuk memuliakan dia, Pak. Makanya orang-orang Arab kalau dia ngomong nahnu, kita lihat nahnu kok sendiri cuma, maksud dia saya itu cukup, saya saja mewakili semua orang sudah cukup.
Cuma saya saja. Ini maknanya li ta'zim, Pak, untuk memuliakan. Begitu juga anta satu orang, antum juga bisa satu orang. Ini kebiasaan orang Arab. Contoh lain lagi, Pak. Di dalam neraka itu, penduduk neraka wa yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa wa yuqallibu kaffaihi, mereka membolak-balik telapak tangannya. Di dalam terjemahan seperti itu diterjemahkan, mereka membolak-balik telapak tangannya, padahal ini makna kinayah. Orang Arab kalau sudah mengatakan membolak-balik telapak tangan, itu maksudnya apa? Mereka sudah putus asa. Mereka sudah putus asa dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa saya tidak begini? Kenapa tidak bersedekah? Kenapa tidak beriman? Itu pengungkapannya wa yuqallibu kaffaihi. Mereka membolak-balik telapak tangan. Contoh lagi, Pak. Ketika orang Arab memanggil katanya, dipanggil kita ya ifrit iheunya, Pak. Ifrit iheunya, Pak. Hana urang hana bengai heu ifrit, Pak. Oh, makai heula ifrit ni, Pak. Orang Mesir sering begitu, Pak. Dilihatnya ada orang-orang cerdas itu dipanggil ya ifrit, wahai ifrit. Nyampe bengeh, Pak. Pengungkapan kata-kata ifrit, orang Arab itu menggunakan kalimat itu digunakan kepada orang yang cerdas. Kalau dia melihat anak-anak cerdas langsung dipanggil ya ifrit, ya ifrit. Bek terbayang katanya ngembahasa katanya. Oh, majin ifrit pegah kilo nah. Nya ni, Pak. Dron lebih ifrit lah dah pegah, Pak. Jadi terima saja. Karena apa? Kita menerjemahkan sesuai dengan kebiasaan mereka, bukan kebiasaan kita. Demikian pula Al-Quranul Karim. Jadi makanya Al-Quranul Karim kalau sudah diterjemahkan tidak amanah lagi, Pak. Orang nanti ada orang barat bahasa Inggris menerjemahkan menurut mereka, menurut kebiasaan mereka. Orang Indonesia menerjemahkan menurut kebiasaan mereka. Oh, ini begini ya, terjemah begitu. Itu tidak boleh, Pak. Harus menurut kebiasaan orang Arab itu sendiri. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Contoh mesti, Pak. Contoh dalam bahasa Aceh ketika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia tidak boleh sembarangan. Wih, bukan. Tipulan hanai pelahangan membacut pi, ya, Pak. Kita terjemahkan, dia tidak melepaskan angin sedikit pun, ya, Pak. Ipegah ada maka beteng perutnya. Hanai terguntut titun terguntut, Pak. Padahal maknanya apa? Dia tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk beraktivitas, untuk berkreasi, Pak. Hanai pelahangan ke orang lain bacupi, Pak. Tak boleh kita terjemahkan sesuai dengan bahasa kita. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran kita terjemah, kita ketemu dulu sama orang Arab. Nyo awak drone pu maksudnya. Oh bina, oh ya begitu. Berarti terjemahan tadi, hanai pelahangan membacupi, kita terjemahkan dia tidak memberikan kesempatan orang lain untuk aktif berkreasi, Pak. Nya, hanai pelahangan ke orang lain. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah maksud dengan faman syaa. Ini kalimatnya putus, Pak. Faman syaa ayattakhidal Qur'anu hudan, atau kita ambil tafsirnya Imam Ibnu Katsir, faman syaa uhtudiya bil Qur'an ittakhadha ila sabili rabbih. Ya. Maka orang yang menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, betul-betul petunjuk, maka dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kata Imam Jalalain, tariqatun lita'ah. Cara untuk taat kepada Allah, belajar Al-Quran. Cara untuk taat kepada Allah, baca dan tadabbur Al-Quran. Lain hana cara apa? Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kenapa namanya sabila di sini, Bang? Sabila adalah sebuah pengungkapan, adalah sebuah makna majas, walaupun itu jalan. Sabila itu jalan berkelok-kelok, ya, jalan berkelok-kelok. Maka ini maksud jalan berkelok-kelok. Ketika kita ingin taat kepada Allah, nah saja orang yang pekacoi, Pak. Katanya makanya jalan kepada Allah itu lagi berkelok-kelok, ya. Tajak semayang, nah yang urang goda, haiput semayang bagadat. Entu menyo kakarak-karak tuha-tuha, baru dah semayang, apa semayang mudah-mudah. Jino kita menikmati saja dunia dulu, nah saja yang kun, Pak. Mau bersedekah juga demikian, mau berbuat kebaikan juga demikian, ya, Pak. Makanya ini istilah ini dijadikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau, baik itu Minhajul Abidin maupun kitab Ihya Ulumuddin, dengan kalimat Aqabah. Aqabah itu apa? Aqabah ibarat sebuah bukit gunung yang tinggi, Pak. Dalam kita beribadah, makin trip makin tutah katanya, makin tutah dia, Pak. Maksud makin susah apa? Banyak saja halangan dan rintangan. Mau beribadah ada saja, tapi ketika sudah sampai di puncak, kita bahagianya luar biasa. Wah, katruk lagu puncaknya, Pak. Maka Allah mengatakan, kalau kamu ingin saya permudah, maka jadikanlah Al-Quran sebagai petunjukmu. Ittakhadha ila rabbihi sabila.
Makanya kamu akan bisa taat kepada Allah dengan jalan yang berkelok tadi akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan di dalam Imam An-Nawawi mengatakan apa? Yassarallah annallaha yassarahu bi'amalihi. Allah akan mempermudah seorang itu untuk melakukan amal ibadah itu. Maka nanti kalau dalam kajian tasawuf, ini namanya kenikmatan beribadah, ridha dalam beribadah. Maka tidak orang yang sudah tahu hakikat ibadah itu, ketika dia salat subuh berjamaah, subuh itu nikmat sekali bagi dia. Ketika dia bersedekah, sedekah itu nikmat sekali bagi dia. Ketika dia berinfak, dia salat malam itu nikmat sekali bagi dia. Walaupun orang lain kalian, oh mak bedoh tebi-tebi, baca Quran tebi-tebi. Baca Quran kenikmatan bagi dia, Pak. Nikmat sekali bagi dia. Sama seperti orang nikmat berbuat maksiat. Nyan maksiat nikmat ke nyan, Pak? Hana maksiat tiura mumang ke nyan, Pak? Mumang tekik ulai, Pak. Hana gekeng gegok tiura mumang ke nyan, Pak? Tekik ulai, Pak. Hana gecok dagok tiura mumang ke nyan, tekik ulai, Pak. Maka ini kebalikannya. Ini sudah menikmati maksiat. Kalau tadi menikmati taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Mana tadi? Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Kita bagi-bagi dua ni, Pak. Kita pilah ya, supaya nanti mudah kita terjemahkan dan kita tafsirkan. Coba dibaca lagi Pak Endang. Sudah cukup ya. Ini kita potongan pertama, Pak. Kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kecuali dengan izin Allah. Ini kita jangan salah paham juga. Ada sebagian orang begini, kenapa tidak pergi kerja? Oh maka takdir Allah lagi nyawa ke lagi maju. Jadi Pak Janji yang kerja, watai kaijo petunjuk baru tak kerjaan. Ada seorang pencuri, dia terus mencuri. Ketika kita tanya, kenapa kamu mencuri? Saya sudah ditakdirkan begini dan ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya, Pak. Maka saya terus berbuat seperti ini. Maka ini pemahaman yang keliru dan salah. Ya, Pak. Nabi Adam alaihissalam, kita mesti melihat di dalam hadis qudsi, ketika Allah berdialog dengan Nabi Adam. Allah ketika berdialog dengan Nabi Adam, ya Adam coba lihat ke sebelah kananmu. Nabi Adam melihat sebelah kanan, Pak. Dilihat orang bahagia, senang dan lain sebagainya. Allah bertanya, kamu tahu siapa mereka itu? Dijawab oleh Nabi Adam, tidak. Itu adalah anak cucumu yang nanti akan dimasukkan ke dalam sorga. Satu. Yang kedua, lihat sebelah kirimu. Ketika Nabi Adam lihat sebelah kiri, dia melihat orang yang sengsara. Pak. Kamu tahu siapa itu? Itu anak cucumu yang akan masuk ke dalam neraka nanti. Sekarang muncul pertanyaan, Pak. Muncul pertanyaan, kalau Allah sudah tahu penduduk sorga dan penduduk neraka, untuk apa diciptakan lagi, Pak? Penduduk neraka bisa saja protes kepada Allah, ya Allah menyona tepu kamu dalam neraka, bahkan diciptakan kamu dalam, ya Allah, untuk apa ciptakan kami lagi? Penduduk sorga mengatakan, ciptakan terus ya Allah, kami adalah penduduk sorga. Kalau demikian, di mana keadilannya, Pak? Di mana keadilannya? Jadi begini, jawabannya begini. Ini sebenarnya, ini bukan prediksi, ini ilmu Allah, Pak. Kalau prediksi, kita sudah kita ceritakan, cuma ingin kita arahkan saja apa yang dimaksudkan famasya Allah di sini, Pak. Permainan bola sebulan lagi, Pak. Ya, sebulan lagi. Persiraja lawan Semen Padang contoh, ya, Pak. Ipegah di iramalkan tu. Itanya menurut dong kiban. Oh, so pemain. Nyo. Solam. Oh, nyan 2-1. 2-1, Pak. Ya. Kemudian pemainnya diganti lagi, Pak. Ada masuk pemain asing, ada masuk siapa ni? Coba dia prediksi. Oh, kalau masuk pemain asing 2 sama. Oh, kalau dirubah polanya lagi 1-1. Itu pun, ya, Pak, itu pun. Padahal pemain bola belum lagi, Pak. Pertandingan belum lagi. Apakah Semen Padang dan Persiraja ketika sudah diprediksi tadi mereka naik main le? Haik main le kamu. Pekon kata lo. Ipegah konnya 0-0-1 ipegahnya, Pak. Kan mereka tetap bermain, Pak. Mereka tetap bermain. Kenapa? Ini prediksi namanya, Pak. Kenapa seorang bisa memprediksikan 1-0, 1-1, 2-2? Karena ilmunya dan pengalamannya. Pengalamannya, kalau orang ini hanji kerja sama ngenyo, maka nanti hasilnya 2-1. Kalau ada nih, oh berarti imbang sama ini, berarti 2-2. Ini prediksi namanya, Pak. Ketika sebulan kemudian, rupanya pas sesuai dengan prediksi ini, Pak. Prediksinya bagaimana? 2-1 atau 2-2. Apakah Persiraja mendatangi orang prediksi tadi, yang gara-gara drum prediksi tak lo kamu? Apakah bisa begitu? Tidak bisa.
Semen Padang datang kepada orang ini, "Nyan, terima kasih Pak, prediksi kalian itu, gara-gara prediksi kalian kami begini." Demikian pula Allah ketika menciptakan surga neraka, Pak. Seorang tidak bisa protes, "Ya Allah, gara-gara drone nepegah nepedih Pak Nabi Adam lon neraka, lon dalam neraka ya Allah." Apakah bisa begitu? Tidak bisa. Ini namanya ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat si fulan memang taat beribadah, Pak. Tetapi wataknya susah dirubah ini, Pak. Diberikan cara oleh Allah, "Hai nepegatnya, han nepegah li fulan. Nak mau saya. Hai nepegat lagi yang nepegat lagi yang falaqtahamal aqabah," kata Allah. Kenapa kamu tidak pilih yang baik-baik? Kenapa kamu tidak pilih yang sesuatu hal yang membuat kamu taat kepadaku, kata Allah. Han lun han katanya, Pak. Keruh hati, Pak. Maka karena keruh hati, si fulan ini dia sendiri yang mohon diminta kepada Allah untuk masukkan dia ke dalam neraka, Pak. Jadi bukan nanti malun dalam neraka pekan kalau kepegah oleh Allah jamun lun dalam neraka, tak bisa, Pak. Ya seperti tadi Pak, orang main bola tadi. Pekan talau datanya Pak. Datanya Pak Semen Padang. Kenapa kalah kalian? Karena sudah diprediksi sebulan yang lalu kalah kami. Tak bisa, ya Pak. Mereka akan tetap bermain. Maka kita begitu juga. Ketika nanti Allah sudah mengatakan ada penduduk surga dan neraka, kita tidak tahu, Pak. Apakah betul siapa penduduk surga itu dan siapa penduduk neraka? Maka kita terus berusaha, terus berusaha. Semen Padang juga demikian dengan Persiraja, Pak. Terus berusaha. Nah, kita berusaha terus. Itu kan prediksi dia. Kalau ini bukan prediksi, ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah ini rahmati Allah. Ya. Ini begitu juga. Wa ma tasyaun. Kalian tidak bisa sembarangan, kata Allah. Tidak bisa sembarangan. Mentang-mentang sudah pegang Al-Quran dapat petunjuk. Tidak. Barang siapa yang ingin menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, saya berikan petunjuk kepada dia. Ya, ini maksudnya, Pak. Dan barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai kajian pusat ilmu pengetahuan dan kajian penelitian, saya berikan ilmu penelitian, ilmu kepada dia. Itu saja. Tidak diberikan untuk dekat kepada Allah. Jadi makanya, wa ma tasyaun. Tak bisa sembarangan, Pak. Oh, lo ingin petunjuk bin, tak bisa, Pak. Makanya tergantung kita mau ini petunjuk atau tidak. Contoh, di dalam hadis Arba'in Nawawi, Allah berfirman di situ, kullukum dhalun. Hadis Arba'in Nawawi yang ada firman Allah ini namanya hadis qudsi. Allah berfirman, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Semua kalian sesat, hana moho tajo, kata Allah, kecuali yang aku berikan petunjuk kepada dia. Tapi dengan syarat, kata Allah, fastahduni, mintalah petunjuk dariku. Dan melakai Allah, hebat. Dengan kita minta kepada Allah, maka petunjuk akan diberikan. Ya, nampak. Maka ada lagi, Pak. Demikian pula orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Nyolo ni Allah, lo murno Quran ya Allah. Belum tepu ya Allah apa-apa saja firman engkau dan saya ingin menjadikan ini sebagai petunjuk saya supaya saya mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan beriman ya Allah, dan baca-baca Quran. Maka orang seperti akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa memahami dan dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan Allah. Tapi kalau ada orang pelajar Al-Quran, alahnya ke ilmu apa betul lagi apa hana betulnya, memaya adu-adu tu, maka dia dapat cuma sekedar itu saja, ilmu saja dia dapat, petunjuk nak dapat, Pak. Ya. Kenapa? Karena dia sendiri. Makanya ketika masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga, Allah mengatakan, kalau kamu masuk ke neraka, kamu berbuat kejahatan, fala talumanna illa anfusahum. Jangan pernah mencaci maki kecuali dirimu sendiri. Kenapa saya tawarkan kebaikan kamu tidak mau? Kenapa kamu memilih kejahatan? Falaqtahamal aqabah. Ya ni, Pak. Untuk baik sampai binau. Lum sampai baca Quran, hantang kejauh petunjuk oleh Allah. Getanyo hana talakai petunjuk dari Allah. Ini masalahnya, Pak. Jangan nanti hai awak barat pekan sampai baca Quran, pekan sampai teliti, tapi enggak pernah dapat petunjuk. Dia yang enggak mau petunjuk. Ya, Pak. Kita kan sudah pernah bercerita, Pak. Seorang profesor Annemarie Schimmel di Jerman. Memang sudah hanali, kakak hanali, man. Tapi kita sayangkan dia meninggal dalam keadaan kafir, Pak. Waktu itu dia tidak pergi memberikan mata kuliah kepada mahasiswanya. Profesor ini Annemarie Schimmel. Besoknya ditanya oleh mahasiswanya, "Prof, kenapa tidak masuk mata kuliah kemarin?" Apa kata Prof? Dia Nasrani, Pak, agama Nasrani, Pak. Apa kata dia? "Kemarin itu hujan badai, katanya. Hujan badai, angin degarat. Saya takut hujan badai itu, petir itu adalah laknat Allah yang Allah turunkan kepada kaum Ad dan kaum Samud." Itu puji, Pak. Kenapa dia pengkaji Al-Quran? Itu puji. Dia tahu kaum Ad itu, kaum Samud itu meninggal dunia, mereka dilaknat oleh Allah gara-gara petir dan hujan badai, Pak. Sekali laknat hancur semuanya.
Kaum Samud begitu, sekali dihantam oleh Allah semua hancur, Pak. Tidak ada yang selamat. Fahal tara lahum min baqiyah. Ini dipelajari oleh Animal Eskimol, Pak. Tetapi dia tidak mau masuk Islam. Dia tetap pada prinsipnya. Tetapi apa yang anehnya sama dia? Ketika dia mau meninggal, apa kata dia? Ente kalau saya mau meninggal, bacakan Fatihah di kepala saya. Itu bukan baca Fatihah, Pak. Bacakan Fatihah di kepala saya, itu bukan, Pak. Karena dia tahu Fatihah itu umul kitab. Dia tahu Fatihah itu abstraknya Al-Quran. Jadi abstrak itu apa? Kita kalau ingin membaca buku, makanya hendak perlehirin, Pak. Waktu kita tanya, Pak, nyo buku kalian baca? Kalian baca, nyoka acit. Rupanya abstrak saja dia baca, Pak. Abstrak itu menggambarkan seluruh isi yang ada dalam buku itu. Walaupun buku itu tebalnya 1000 halaman, 2000 halaman, abstraknya saja kita baca, kita sudah tahu isinya apa. Al-Quran itu 30 juz, kaji saja surah Al-Fatihah, kita sudah tahu, Pak, Al-Quran ini rupanya isinya. Semua terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Maka kalau kita melihat sekarang, di pasaran-pasaran itu, ketika dijual tafsir-tafsir surah Al-Fatihah, padahal Al-Fatihah kan cuma 7 ayat, Pak. Tapi tebalnya sampai ratusan halaman, Pak. Ya, nyoba lu saboh cuma mana, Pak? Tafsir surah Al-Fatihah Nasir Sabrah. Itu baru satu versi ya. Menurut versi Nasir Sabrah. Nanti ada lagi versi yang lain, segitu juga tebalnya. Ada lagi lebih tebal lagi, padahal cuma surah Al-Fatihah saja. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Innallaha kana aliman hakima. Ya, coba lagi, Pak, pendang. Sekarang poin yang kedua, Pak. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, apa maksud mengetahui dan bijaksana ini, Pak? Jadi alim di sini sahibul alim mutlak. Jadi yang memiliki ilmu mutlak. Mutlak itu apa? Mutlak itu memang pusat ilmu, Pak. Jadi sumber ilmu mutlak yang mengetahui segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa. Ini maknanya aliman. Allah tahu mana manusia yang tidak mau petunjuk. Allah tahu mana manusia tidak tahu apa-apa tapi dia mau petunjuk. Hei tepu-tepu, Pak. Dia tidak tahu apa-apa dari Al-Quran. Dia berdoa lagi pada Allah. Ya Allah, berikan pemahaman saya, ya Allah. Nepumupumlum Quran, ya Allah. Bagaimana berikan pemahaman supaya saya bisa memahami Al-Quran, ya Allah. Saya tahu mana orang-orang itu, kata Allah. Dan saya tahu mana orang-orang yang munafik. Dia pergi sama Al-Quran semuanya, tapi dia tidak mau menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Bukan khawatir lagi, memang sudah terjadi, Pak. Rasulullah mengatakan pembaca Al-Quran itu 3, Pak. Yang pertama, dia baca Al-Quran dan dia patuh dan taat apa yang ada dalam Al-Quran. Inilah orang mukmin, Pak. Mukmin bihi. Yang kedua, dia baca Al-Quran wa kafara bihi. Dia baca Al-Quran, alah panenanya, panena apa yo mentang, nyan mah hana betih. Ketika cerita tentang sakaratul maut, hana betih ci. Panena tok malaikat, mana ada malaikat ni, Pak. Ini orang jenis kedua, Pak. Dia baca Al-Quran, dia meneliti Al-Quran tapi tidak percaya apa dalam Al-Quran. Ini yang lebih parah yang ketiga ini, Pak. Wa huwa ya'kulu bihi. Dia cari makan dengan Al-Quran ini, Pak. Ya, cari makan dengan Al-Quran. Jadi makanya yang dilaknat itu orang kedua ada orang ketiga ini, Pak. Yang orang yang tidak percaya kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran untuk cari makan, Pak. Yang minta peng ya, yang minta makanan, Pak, dengan Al-Quran ini. Maka jadilah yang pertama. Kita baca Al-Quran dan kita patuh dan taat kepada Al-Quran itu sendiri, Pak. Maka ini makna alim, Pak. Sudah satu. Yang kedua, hakim. Hakim itu apa? Ibnu Abbas mengatakan hakim itu asal katanya itu kekang di kepala kuda, Pak. Kekang di kepala kuda. Makanya kekang di kepala kuda. Kenapa diletakkan itu? Sama kekangnya, Pak. Supaya apa? Bijaksana orangnya, Pak. Ketika ditarik ke kanan maka dia, ketika ditarik ke kiri maka kiri. Ketika dua-dua maka dia ke depan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah kepada kita itu ada maksudnya. Ketika Allah memberikan musibah kepada kita ada maksudnya. Bukan tidak ada maksud. Ketika seorang bawa kuda dia tarik sebelah kanan ada maksudnya, Pak. Artinya supaya dia belok ke kanan. Ketika dia tarik sebelah kiri supaya dia belok ke kiri. Bukan mendalimi kuda kan, Pak. Hanya mendalimi kuda, Pak. Menyo mendalimi kuda rugo orang yang kuda, Pak. Kudanya sudah tarik sebelah kiri tiba-tiba masuk ke jurang. Karugo, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala seperti itu juga, Pak. Ketika mengarahkan seseorang, baik mengarahkan menurut manusia itu baik menurut dia atau jahat menurut dia. Tetapi tidak, kata Allah. Itu semua baik itu, kata Allah. Saya mengarahkan kamu seperti ini, menurut kamu tidak baik tapi itu baiknya, nampak. Lagi urung ci gejak ba ane ne baik main HP le jino jak pesantren gede nyan ba baik wawa segala melih pesantren padum ton ane de
Anak ini dia benci sama orang tuanya, Pak. Pui ke urunci. Urunci hana sayang le kelun. Ya puduk pesantren, ya puduk dalam penjara alun, Pak. Makanan le pupu makanan aja gede. Hanjut main HP, hanjut main kendaraan, hanjut tepu-tepu, hanjut le, Pak. Hana sayang le urunci kelun, Pak. Dia dalam kepala dia berpikir orang tuanya, dua-dua orang tua ndak sayang lagi sama dia, Pak. Padahal orang tuanya bijaksana sekali. Orang tuanya memikirkan masa depan anak. Nyolon arahkan ke kanan supaya dia jadi begini. Saya arahkan ke kiri supaya jadi begini. Saya arahkan ke depan supaya jadi begini. Cuma anak ini karena pikirannya pendek, Pak. Binanci soal makhluk itu. Ketika makhluk itu diberikan musibah oleh Allah, padahal itu untuk memberikan pelajaran bagi dia, supaya dia lebih hebat lagi. Tapi dia masih mengatakan Allah na sayang le kelun. Bahkan tabe-tabe musibah, tabe-tabe musibah. Urun lain hantang kejok musibah lego. Urun lain yang hana sembahyang hantang kejok musibah lego. Bahkan lun tabe musibah. Nya ni, Pak. Ini maknanya hakim di sini, Pak. Hikmah. Kita lanjut, Pak. Untuk nyohan hana habis-habis ya. Ya. Mana ini, Pak? Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Ya, ini saya perlu baca juga karena ada sebagian terjemahan nanti menerjemahkan ada keliru dalam terjemahan ya, Pak. Ya, coba dibaca, Pak. Dan memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Ya, sudah dalam rahmatnya. Di dalam kajian ilmu balaghah, ketika Allah mengatakan saya masukkan ke dalam rahmatku, saya masukkan ke dalam kemarahanku, itu maksud rahmat itu ke dalam surga, Pak. Sifat surga penuh dengan rahmat. Sifat neraka penuh dengan kebencian-kebencian. Bukan saja benci Allah tapi benci malaikat dan orang lain sebagainya. So yang tipnya tipulan berjera aja. So meninggai tipulan, pekahan dari awal meninggai ya, Pak. Dia dilaknat terus oleh orang lain, Pak. Maka sifat surga itu penuh rahmat. Yang dimaksudkan oleh Allah di sini, yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Dengan demikian orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk akan diberikan petunjuk oleh Allah kepada dia, dan orang ini akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa disebutkan kalimat rahmat di sini, Pak? Ya, ini namanya kalau di dalam kajian ilmu balaghah, dalam kajian Imam Zamakhsyari tafsir Al-Kasyaf, ini namanya majaz mursal alaqah haliyah. Ya, alaqah haliyah. Haliyah itu keadaan. Allah menyebutkan keadaan, tetapi yang diinginkan bukan keadaan, tetapi apa? Surga. Keadaan surga bagaimana? Penuh rahmat. Contoh, nanti satu orang protokol maju ke depan. Protokol mengatakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah berada di tempat yang berbahagia ini, nah tempat berbahagia apa? Tempat lagi tapi mana berbahagia apa? Menyo berbahagia kai pegah apa tempat belum bahagia tak di sini apa? Hana bahagia tempatnya, Pak. Yang bahagia siapa? Orang yang berada di masjid ini yang bahagianya, Pak. Di tempat yang bahagia ini, orang yang berada dalam masjid itu yang bahagia. Ya, contoh lain lagi. Rumah Allah, rumah sakit, ya, Pak. Rumah sakit. Menyota tepunya rumah sakit, keputar melo rumah sakit ba rumah yang, rumah yang sakit, putar melo makin sakit lah, Pak. Rupanya ini ada kalimat yang panjang dan sudah diringkaskan. Rumah untuk merawat orang sakit. Karena kalimatnya panjang, rumah sakit, ya, Pak. Ini namanya ijaz hazaf dalam kajian ilmu balaghah. Rumah Allah, bahkan ada keluar statement orang barat, Pak. Pui keli orang barat, Pak. Apa juga rumah Allah? Katanya rumah Allah kok bisa kami hancurkan? Pak. Kamu pancur, mana Allah itu yang punya rumah itu? Kok nggak ya belanya rumah itu? Nyan, Pak. Kok nggak dibela rumah itu? Jadi rumah Allah, rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimatnya panjang, rumah Allah, rumah untuk beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi ketika sampai di Madinah, ada sebuah masjid namanya Masjid Dirar, Masjid Mudarat, ya, dimanfaatkan oleh orang munafik untuk memecah belah orang-orang mukmin. Maka waktu itu Rasulullah SAW mengatakan, wala tusalli fi, jangan kamu salat di masjid itu. Kenapa? Masjid itu tempat untuk menghancurkan umat. Lebih kayak pancur mendeng. Ya, Pak. Kalau kita pikir enggak pancur rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, Pak. Ini rumah Allah maksudnya rumah untuk beribadah kepada Allah, rumah sakit, rumah untuk merawat orang-orang sakitnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Jadi Allah memasukkan orang-orang yang tadi itu ke dalam rahmatnya. Maksudnya apa? Ke dalam surga. Surga itu penuh rahmatnya. Seperti tadi, Pak. Di tempat yang berbahagia, maksud berbahagia bukan tempatnya tetapi orangnya yang berbahagia dalam masjid ini. Wadzalimina a'adda lahum adzaban alima. Ya, sekarang kelompok kedua. Ya, coba baca Pak Endang. Dan bagi orang-orang zalim disediakannya azab yang pedih.
Ya, sudah. Zalim itu siapa sebenarnya? Kita ingin tahu, Pak. Allah sering sekali mengatakan dalam Al-Quran, orang zalim, orang patuh, orang taatnya, orang zalimnya tahu ya. Orang zalim itu ada 3 sini, Pak. Yang pertama, israrun ala zulmi. Orang yang selalu berbuat maksiat itu zalim namanya, Pak. Ipeka-peka nanti, Pak. Nya ipeka-peka. Apa istilah bahasa Indonesianya Pak Endang itu? Peka-peka apa itu, Pak? Artinya apa? Dia sudah tahu tapi buat lagi, Pak. Ipeka-peka ya, Pak. Dia sudah tahu meninggalkan salah itu berdosa, peka-peka nama. Ini zalim namanya. Dia sudah tahu mencuri itu tidak baik tapi dia buat juga, Pak. Ini peka-peka namanya, Pak. Ya. Kecuali orang itu tidak tahu dan dia berbuat. Ketika ditanya, "Kamu kenapa makan?" "Enggak tahu, saya itu haram." Nyankan diam. Tapi nya peka-peka. Sudah tahu itu babi, sudah tahu anjing, peka-peka aja, Pak. Ya, ipajoh sih, Pak. Ini namanya zalim namanya, satu. Yang kedua zalim itu itharul batil. Menyebar kebatilan walaupun dia tidak berbuat. Genyan ge semayang ya, Mbak, karena ada 2 model, Mbak. Yang pertama, genyan hana ge semayang, ge pakat gop untuk baik semayang cit. Genyan hana ge puasa, ge pakat gop untuk baik puasa cit. Nya, Mbak. Beliau tidak bersedekah, ngajak orang lain lagi, jangan bersedekah. Untuk apa sedekah? Satu. Yang kedua, beliau berbuat kebaikan tetapi beliau menyuruh orang lain berbuat kejahatan. Beliau ge semayang, gepegah bagok bek na semayang ke dia hana pun semayang ya, Pak. Nyolun hum lah tokoh kana nyo tokoh hana semayang hana mangat sagai ndik. Oh je betul bek je bek na semayang ke pun semayang nya ne, Pak. Ini isarul zulmi namanya, Pak. Isarul batil. Ini orang zalim ini, Pak. Oh lon hana lem pupun maksiat tapi dron ni gop pegah maksiat nya zalim, Pak. Menyuruh orang lain berbuat maksiat itu zalim namanya. Hai hana pupun korupsi lajun tekan je demah hana pupunya ne, Pak. Hana pupu kada terbit fatwa yang kengkon ne, Pak. Nanti kalau sudah ini kamu kembalikan lagi, apa susahnya, Pak? Oh ini istilahnya cari-cari cara, Pak. Oh nyo, oh hananya keng-keng-kegok, hana pupunya, hana pupu. Yang dosa kita nyo, Pak. Yang pupuk dosa ju, yang menyuruh juga berdosa kata Allah. Itu zalim juga, Pak. Itharul batil, Pak. Sudah 2. Yang ketiga zalim itu al-baghyu 'ala rusdi. Seorang itu tidak mau petunjuk. Sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Kamu mau bahagia dunia akhirat, mau enggak kamu kata Allah? Kalau kamu mau, bersedekahlah kamu. Hana-hana pak dengar kan. Kemudian yang kedua kata Allah, kamu yakin kepadaku, kamu bertakwa kepadaku, jagalah anggota tubuhmu, jagalah mulutmu, jagalah hatimu. Hana-hana dengar kan. Ya, hana dengar. Ini orang zalim, Pak. Atau yang ketiga, kamu yakin kepadaku kalau aku pemberi rezeki kata Allah. Sayalah yang mengamankan kamu, sayalah yang memberikan kamu rezeki, memberikan sakit, memberikan kesembuhan. Hana peti. Ini orang zalim namanya, Pak. Orang yang tidak mau petunjuk. Makanya kan hidup itu mudah sekali, Pak, kalau kita ingin jalankan petunjuk. Kita kalau ingin berangkat ke Eropa, kita bawa petunjuk, buku petunjuk, kita sesuai dengan petunjuk, nyan aman, Pak. Kita berangkat aman, pergi ke tempat aman, pulang juga aman. Tapi kalau kita sok tahu, Pak, alah hana pupunya Eropa kali long kuasai, Pak. Jak kena jak gede hana empatnya, hana menjan, Pak. Tropi hana, wopi hana, trole kena, ya, Pak. Maka jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuknya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Allah mengatakan a'adda lahum. Allah mempersiapkan kepada 3 orang tadi, Pak. Peka-peka yang pertama. Yang kedua, menyuruh orang lain berbuat maksiat. Yang ketiga, dia sendiri yang tidak mau petunjuk itu, Pak. Ini 3 tipe orang ini. A'adda lahum adzaban alima. Akan aku persiapkan. Maka sekarang kita bertanya begini, Pak. A'adda itu kan kata past tense, Pak. Saya sudah mempersiapkan. Sedangkan neraka kan di depan, Pak. Kenapa tidak kalimatnya akan saya persiapkan kepada mereka di masa depan? Kenapa a'adda ini kalimat lalu, Pak? Penafsir sepakat kalau ada cerita tentang masa depan dikemas dalam bentuk past tense, ini maknanya apa? Li tahqiqi uqu'iha, ya, Pak. Untuk memberitahukan kepada pembaca Al-Qur'an kalau kejadian itu benar-benar terjadi, Pak. Ini satu. Yang kedua, surga dan neraka itu sudah duluan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kejadian manusia, sebelum diciptakan manusia. Surga dan neraka sudah ada. Kalau kita kan begini, ada jamaah bertanya, kenapa sudah ada surga neraka? Kan dilihat dulu berapa kapasitasnya. Ya, baik. Kalau nilai, lihat dulu pembuat dosa berapa? Oh sekian. Pembuat taat oh sekian. Oh berarti neraka ada perlu wah becut. Bukan, ramai dah urun demong, ya, Pak. Oh surga begini. Oh kita kecilkan saja, sedikit yang masuk. Nah, tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti kejadian kita di dunia. Kita di dunia tanya dulu, jame padumro. Tanya ngile, Pak. Oh jame na tertuhro. Oh tertuhro hana pupu ya hana pu catering, Pak.
Tiba-tiba dok hai jamai teriba, oh nya perlayan persiapan ya Mbak. Oh nya tetapi tidak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya, neraka sudah, surga sudah. Bahkan nanti apa ki bandek nya orang met jamai hana pupu sep Mbak. Gedanya biasa tak persiapkan tertuh jamai truk teriba kapalonyo. Allah tidak Mbak. Bahkan Allah berdialog dengan neraka. Halim talati, kamu sudah penuh? Oh penuh ya Allah, nalam lakelam Mbak. Neraka minta lagi, ada lagi ya Allah untuk masuk ke neraka. Hana pelan mengapa penuh, cukup luah neraka yo. Maka begitu juga ketika kita mempersiapkan 100, datang 1000, oh hana pupu bukan. Nalam, hana pupu puduk lam ya. Jangankan 1000, 2000 apa? Ya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah, a'adda lahum azaban alima. Apa beda azaban alima? Azaban syadida, azaban muqima, azaban apa lagi? Muhina, ya Pak. Alim itu identik dengan kulit, Pak. Kulit. Jadi azab itu, azab neraka itu membuat seseorang itu kewalahan. Badalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Jadi kalau disebutkan alim itu, Allah ingin mengatakan apa? Coba kalau kamu ingin tahu azab neraka itu, kulit kamu coba kamu bakar kulit kamu. Begitulah panasnya, begitulah susahnya kamu. Begitulah kamu itu kewalahan ya. Apalagi azab ini terus menerus. Bukan sekedar ini saja tidak ya. Satu lagi apa namanya? Ada azabun muqim. Muqim itu apa? Muqimnya lagi nyoba, lagi pun aja, lagi athulu ya, Pak. Athulu ina tabi Pak. Binaji azab, Pak. Azab ina tabi Pak. Hana pindah. Ya Allah nyo menjak pindah dia aja baik ba hotel nyo le, kilo ya pindah ba hotel dapat hana ino ile, Pak. Habis nyo ile, Pak. Hana pindah le ya, Hana pindah le. Azab juga seperti itu. Ini namanya azab muqim. Kalau misalnya Solo kan begini, Pak. SD di Sinan, TK di Sinan, SD di Sinan, SMP di Sinan, SMA di Sinan. Hana wawai kampung ina tabi Pak. Nyan. Dan yang orang panik lu asolok di sini dari awal lahir sini. Binanci penduduk neraka. Penduduk neraka dikatakan oleh Allah azabun muqim, dari dulu dia situ, Pak. Kamar berapa kamu kamar ini? Tetap di kamar itu. Hana pindah li. Azabun muqim. Azabun azim itu di luar perkiraan manusia. Manusia memperkirakan seperti Yahudi dan Nasrani. Apa kata Yahudi? Maka Yahudi kan hana depu poh gop harum decai depu Pak, hana depu, Pak. Dari mana dia tahu? Dari kitab Tauratnya dia tahu, Pak. Dia tahu kalau berzina harus dirajam, orang mencuri harus potong tangan. Dia tahu bukan tidak tahu, Pak. Dari mana itu? Dari kitab mereka sendiri, Pak. Kitab Taurat dan Injil. Bahkan mereka mengatakan apa? Alah panena bukan Yahudi, Pak. Ini ada dalam tafsir Al-Baydawi. Mana ada itu? Kalau seandainya dibakar pun dibakar cuma berapa hari saja. Azab bukan cuma sebentar. Tapi ketika mereka masuk ke neraka, mereka akan terkejut melihat neraka Umar. Rupanya kan lagi kamu perkirakan. Ini azabun azim, Pak. Ada lagi azabun syadid. Syadid ini bagaimana? Syadid itu makin lama makin bertambah. Hari ini 10%, besok 20%, besok 100%, besok 200%, besok 500%, besok 1000%, terus naik, Pak. Azab neraka tidak pernah turun, Pak. Ini namanya azaban syadida. Beda dengan azaban alima. Jadi saya rasa cukup sekian. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut dengan surah Al-Qiyamah. Ya, Pak. Ini cerita tentang seorang yang tidak yakin kepada hari kiamat. Jangankan hari kiamat, hari kebangkitan hana yakin ya, Pak. Artinya surga neraka saya tidak dia tidak yakin. Dengan ini saja dia tidak yakin, apalagi surga neraka ya. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.